Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, oke. Suara saya terdengar jelas kan ya untuk siang ini? Udah, Oke, Kak. oke, siap. Oke, kita akan mulai lanjutkan materi kita terkait dengan React JS ya. Hari ini kita akan belajar sedikit terkait dengan React ya. React sebenarnya materinya sangat luas ya dan sangat banyak, dan sepertinya tidak bisa kami sampaikan secara tuntas mungkin ya. Jadi hanya beberapa konsep dasar saja terkait dengan React, sisanya memang harus self exploration. Tapi setidaknya beberapa konsep dasar akan kami ajarkan di sini karena jumlah SKS-nya juga dikurangi ya. Biasanya 4 SKS, sekarang jadi 3 SKS, jadi semacam ada yang dipangkas sedikit. Oke. Di minggu lalu kita sudah belajar dasar membuat project di React.js ya. Jadi harapannya saya mengasumsikan ya bahwa yang ada di kelas ini sudah setidaknya menguasai caranya untuk membuat React project dan memahami apa itu JSX ya, dan bagaimana cara kita membuat elemen dan juga melakukan operasi menggunakan JSX. Yang mana kurang lebih elemen di JSX kalau kita review kembali di minggu lalu, kurang lebih kita bisa mengenkapsulasi ya, membungkus sebuah tag HTML yang mana hanya dalam satu elemen itu hanya boleh ada satu outer tag untuk membuka dan menutupnya. Kita bisa simpan dalam variabel dan itu kita bisa reuse. Dan selain itu kita juga bisa dengan JSX menggunakan sintaks-sintaks yang mirip dengan JavaScript gitu ya. Jadi hampir semua operasi JavaScript itu yang mendasar itu bisa kita gunakan dengan JSX. Cuman kita mengkombinasikannya dengan kita dapat membungkus HTML elemen dan langsung melakukan operasi JavaScript di dalam elemen tersebut. Oke, selain elemen ya, kalau elemen itu biasanya kita hanya bentuknya satu variabel yang dibungkus, kita sekarang akan berbicara soal komponen gitu ya. Dan ini ada 2 slide harusnya, tapi mungkin saya tidak habiskan hari ini ya, kita pelan-pelan saja belajarnya, nanti yang penting dipraktikkan. Sebelum saya mulai, mungkin saya harap masing-masing dari kalian itu sudah mendownload ya beberapa file latihan yang ada di Skillly. Ya, file latihan ini tidak ada slotnya. Tentu hari ini kita akan fokus ada tutorial juga, namun bukan React ternyata ya. Kalau berdasarkan silabus kita akan belajar soal Spring Security gitu ya untuk otorisasi dan autentikasi. Namun di sini latihan silahkan di-download dan silahkan untuk dipraktikkan ya. Jadi di dalam slide sini ini sudah ada instruksi untuk menggunakan file latihan ini. Di dalamnya itu ada kurang lebih 14 file JavaScript ya yang bisa dijadikan bahan latihan. Oh, lebih malah ya. Jadi ada 14 latihan yang bisa digunakan untuk berlatih secara mandiri. Namun di kelas ini saya akan mengintroduce konsep-konsep umumnya saja. Oke, kembali ke React Component ya. Jadi sebelumnya ini lanjutan dari yang kemarin. Setelah kita membuat elemen, mengetahui cara mapping, melakukan conditional, ada event listener, kita akan belajar terkait dengan React Component. Nah, apa itu React Component? Istilahnya dia adalah chunk of code ya yang bisa yang umumnya kita bungkus di dalam sebuah kelas di React yang mengextend React Component.
isinya itu biasanya mostly adalah merender HTML untuk hal spesifik tertentu gitu ya. Jadi misalkan kita ingin membuat satu kelas khusus navbar, ya udah fokus navbar di situ. Dan di dalam React Component ini kita bisa menggabungkan lebih dari satu elemen dan melakukan operasi-operasi beberapa terkait dengan JavaScript yang dibutuhkan ya, termasuk juga event handling itu juga bisa kita lakukan. Dan komponen itu di dalam React harus small ya, reusable, dan kita perlu untuk membuatnya modular gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu berkali-kali di konteks atau di file yang berbeda. Kita juga nanti akan belajar bagaimana melakukan ekspor dan import komponen dari berbagai file. Dan umumnya kelas ini kita kumpulkan dalam sebuah file file JS ya, atau JSX di dalam directory project React kita. Nah, untuk praktik di awal mungkin kita akan fokus di index.js saja di sini untuk melatih pembuatan komponen. Jadi di dalam satu file JS ini kita bisa membuat berbagai macam kelas gitu ya. Dan akan lebih baik kalau kita memisahkan file komponen tersebut yang representatif gitu ya. Kita bisa mengkombinasikan atau mengelompokkan komponen-komponen yang serupa ke dalam satu file. Itu bebas ya, terserah mau seperti apa pembagiannya. Nah, kurang lebih sebenarnya seperti ini ya. Jadi paling basic di dalam sebuah kelas itu ada deklarasi kelasnya seperti ini, dan dia pasti mengextend react.component. Jadi sebelumnya juga harus sudah diimport berbagai modul atau package yang diperlukan di sini. Ada React dan React DOM. React DOM biasanya untuk merender ya. Nah, di index.js ini kita nanti akan banyak berlatih di file ini. Ya, selain itu di dalamnya kita bisa mendeklarasikan function. Nanti kita akan lihat ya beberapa caranya. Tidak bisa kita ada beberapa hal khusus yang perlu kita perhatikan dalam membuat function di sini. Dan juga melakukan operasi membuat konstanta dan segala macam itu bisa dilakukan di dalam kelas ini. Dan umumnya di index.js ini umumnya kita bisa melakukan rendering terhadap beberapa komponen yang kita buat. Di sini misalkan kita punya kelas talker dan kita buat kelas misalkan my component ya, secara bebas saja di sini. Nah, kita bisa di sini tinggal melakukan rendering. Paling basic adalah memang kita tinggal merender sesuatu dan kita definisikan di dalam render itu pasti ada return value-nya berupa komponen-komponen yang akan kita kita render gitu ya. Kita bisa memanggil komponen seperti ini, langsung manggil komponen, atau kita definisikan JSX elemen ya, atau React elemen seperti yang kita buat kemarin. Nih. Ya, dan untuk merendernya kita tinggal melakukan pemanggilan komponennya ya di sini. Dan jika ada lebih dari satu, jangan lupa kita tambahkan koma di dalam sini. Kita save dan tercompile dengan baik, dan harusnya dia sudah muncul juga ya di sini. Salah. Target root. Ini salah apa ini? React talker my component is not a DOM element. Oh, oke. Berarti kita cek di sini ya. Index.js. Ya. My component. Oke. Wah, error di mana ini? Random render.
Ya oke, nanti kita resolve ya. Intinya kita bisa memberikan merender beberapa komponen di sini. Ya, cara membuat komponen kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita mendefine kelasnya apa, kemudian mengextend React komponen. Ini juga sudah kita jelaskan gitu ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga setiap komponen itu harus berasal dari sebuah komponen kelas gitu ya. Jadi komponen kelas ini apa yang kita extend ya di sini. Jadi yang memang ada di React ini semacam factory kelasnya ya, untuk kita bisa dapat membuat kelas-kelas yang lebih spesifik lagi ya. Ya, dan biasanya kalau di React komponen ini juga yang wajib ada itu adalah render method ya. Jadi seperti ini kita harus merender kurang lebih seperti ini. Ya, dan kemudian kita render dengan cara yang seperti ini ya. Coba ini kenapa masih error tadi ya. Oh my God. Oh sorry, saya kesalahan yang ceroboh. Oke. Nah, oke ya, jadi harusnya tadi juga sudah bisa ya. Ya, saya lupa menambahkan extend React komponen. Nah, ini kalau misalkan kita lupa, jatuhnya seperti tadi ya, secara kompilasi, compile-nya akan sukses ya. Kalau kita hapus React komponennya, dia akan sukses. Ya, tapi kalau dijalankan, dia akan error. Ya, seperti tadi. Oke. Oke, itu untuk membuat React komponen ya. Jadi kita bisa membuat konstanta juga dan kita return-kan di situ. Kemudian kita bisa membuat multi-line JSX. Ini silahkan nanti di latihan satunya. Ya, ya. Rendernya seharusnya saya pernah coba bisa lebih dari satu ya, tapi mungkin nanti saya coba cari tahu ya, saya agak lupa juga. Nah, ini silakan ya, nanti ada file latihan satu di sini. Ini di-copy ke index.js-nya. Nanti silakan resolve beberapa latihan di sini. Ini cara kita membuat sebuah kelas komponen. Ya, nanti kita sesuaikan dengan perintah di sini, dan ini fokusnya adalah kita membuat program fortune teller. Nah, artinya kita membuat random number, nanti berdasarkan data yang ada di sini kita render ya. Ini nanti silahkan dicoba untuk membuat React komponennya. Ya, perbedaannya kalau React element dia hanya seperti ini ya. Kalau komponen dia jadi satu kesatuan bisa ada terdiri dari beberapa komponen ya. Beberapa elemen maksud saya. Ya, kemudian kita juga bisa menggunakan kalimat atau kata kunci this ya. Biasanya ini kita bisa gunakan untuk memanggil function ya. Kita bisa semacam membuat instant variable di dalam React komponen kelas ini dengan membuat metode getter seperti ini ya. Jadi misalkan kita ingin punya di dalam kelas ini sebuah atribut, mungkin di latihan 2 ya. Ya, atau kita buat yang simple saja dulu. Ya, misalkan kita ingin buat di dalam kelas ini kita punya atribut
subjek gitu ya. Kita mendefinisikannya tinggal get subject seperti ini. Kemudian kita return namanya. Ini sebagai contoh saja, misalkan apa. Nah, kita umumnya akan menggunakan this ini untuk berbagai macam ya. Ini untuk menunjukkan atribut yang ada di dalam kelas tersebut. Di sini nanti kita akan berkenalan dengan this untuk penggunaan props dan nanti penggunaan state. Itu konsep yang akan kita pelajari nanti. Jadi misalkan kita mendefinisikan subjek di sini, kita tinggal this.subject di situ dan nanti kita isi dari H1 ini adalah hasil dari kita memanggil metode getter si subjek ini. Ini bisa kita pakai sintaks JSX ya. Jadi kalau ingin memanggil suatu variabel, kita perlu untuk menggunakan bracket. Jadi kalau misalkan kita merender HTML dan ada operasi JavaScript atau JSX di dalamnya, kita perlu menggunakan bracket seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita ubah menjadi DDP, dia juga akan berubah. Gitu. Oke, itu penggunaan this di dalam komponen. Ya, jadi nanti kita ini silakan ya untuk implementasi lanjutan dari penggunaan getter dan metode pemanggilan metode menggunakan this ini ada di latihan 3. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan event listener ya. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah komponen kita bisa membuat function, kita tidak bisa seperti ini ya, kita mendefinisikan function di luar, misalnya function X di luar, kemudian mereturn sesuatu dan kita langsung panggil di dalam ini, langsung kita panggil function X. Itu ini ya, kurang disarankan. Kalau kita ingin membuat event handler, harusnya kita membuat di sini on apa, misalkan on click di sini, dan kita tambahkan bracket, dan kita bisa jadikan langsung kalau membuat sebuah fungsi untuk event handler langsung nama fungsinya, misalkan di sini click me, dan di sini alert 1 2 3 seperti itu ya. Jadi kita pemanggilannya pakai this juga gitu ya, this.click. Nggak ada klik ya. Oh, harusnya button sih biar lebih ini ya. Kita div. Sebentar. Ya, harusnya kita, kalau saya pakai di latihan, nah ini aja deh. Ya, kita pakai contoh yang latihan 3 aja. Di sini berarti kita tinggal, sebentar, di latihan 3 ini, udah saya edit ya tadi. Di latihan 4. Oh iya, di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan event handler, klik sama dengan this.scream gitu ya. Nah, dia seperti itu ya kalau event handler. Kita bisa definisikan nama fungsinya langsung apa yang dihandle di function tersebut. Itu untuk event listener. Ya, ini kita bisa menggunakan this, sementara yang paling sederhana untuk memanggil sebuah properti, bisa juga untuk men-trigger sebuah function. Dalam hal ini untuk fungsi scream ya di sini yang membuat alert seperti itu. Oke. Sebenarnya untuk React komponen paling
simple itu seperti itu saja gitu ya. Jadi selanjutnya adalah bagaimana kita menginteraksikan antar komponen yang kita miliki. Nah, interaksi ini seperti apa kebutuhannya? Jadi pada aplikasi React yang di real world itu harusnya kita tidak hanya punya satu file komponen seperti ini saja gitu ya, tapi kita juga bisa membuat ratusan file JS yang masing-masing punya komponen tersendiri. Maka kita sangat perlu konsep yang namanya import dan export gitu ya. Export ini untuk memungkinkan kelas komponen kita itu digunakan di file lain. Sementara import ini untuk memasukkan atau memanggil komponen-komponen yang ada di file lain yang tidak ada di file kita tentunya. Sebenarnya import ini sudah kita cukup familiar gitu ya kalau kita gunakan file latihan yang mana tadi ya. Yang ini ya misalkan terkait dengan nah, untuk mengimport sebenarnya kita caranya tidak terlalu sulit ya, jadi kita tinggal melakukan import komponen apa yang ingin diimport dan from-nya itu dari mana. Umumnya direktorinya ini adalah direktori src by default di sini ya, src dan kita tambah slash nama file komponennya. Dalam hal ini kalau dia adalah button.js kita cukup tulis button saja itu untuk mengimport. Sementara untuk membuat kelas itu bisa diekspor seperti misalkan button ya, kita mengimport button dari file button.jsx, maka kita perlu menambahkan satu kata kunci di depannya yaitu export. Nah, kalau misalkan kita tidak tambahkan kata kunci ini, tentu akan terjadi error karena dia tidak akan terdefinisi jatuhnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kita melakukan interaksi antar komponen. Ya, ini contoh yang ada di slides ya. Jadi kita punya beberapa komponen di file yang berbeda dan kita untuk bisa menggunakannya di file lain itu kita harus tambah kata kunci export. Itu tidak hanya berlaku untuk sebuah komponen kelas ya, kita kadang juga perlu untuk mengekspor sebuah elemen atau variabel. Itu juga bisa, kita bisa lakukan dengan cara yang sama, itu konstantanya itu kita beri kata kunci export. Nah, jadi tidak hanya kelas komponen ya, tapi juga kalau kita khusus ingin mengekspor sebuah variabel itu juga bisa seperti ini. Dan cara importnya sebenarnya cukup straightforward. Kita tinggal mendefinisikan apa saja yang ingin diimport. Misalkan ada komponen Wave Manifestos atau ini sebuah variabel, kita tinggal list saja yang ada di dalamnya. Lalu from nama filenya itu apa gitu ya. Nah, ini juga sudah ada ya di latihan 5 itu juga sudah ada untuk saling berinteraksi antar komponen. Ini secara sederhana saja sebenarnya. Ya, jadi contohnya misalkan seperti ini ya, kita ingin membuat satu kelas, ini isinya navbar, satu file JS sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan ekspor kelas navbar, sehingga kita bisa melakukan import ya navbar di sini, dan secara otomatis kita bisa langsung menggunakan komponen navbar ini di dalam return-nya gitu ya. Di dalam return di sebuah komponen ini bisa kita kombinasikan seperti ini gitu ya. Oke. Saya masih penasaran kenapa error ya, mungkin harusnya ada kesalahan bodoh yang dilakukan. Test extends create.component dan the return misalkan di sini hello. Kita coba langsung tes.
Oh, tidak bisa juga ya. Oke, mungkin kalau kita ingin menumpuk tinggal panggil saja komponennya di sebuah main komponen yang akan kita ini ya. Oke, sejauh ini itu ya terkait dengan React komponen. Harusnya tidak terlalu kompleks ya, bagaimana setidaknya paradigmanya kita memisahkan masing-masing bagian di dalam sebuah page itu ke dalam satu komponen sendiri. Yang perlu untuk diingat mungkin bagaimana cara kita membuat React komponen dan bagaimana melakukan import dan ekspornya. Ini itu aja. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya harap sudah cukup clear ya. Harusnya kalau sesuai silabus kita akan mempraktikkan React secara real case study itu di minggu depan. Bersamaan dengan materi integrasi React dan Spring Boot. Oke, kita akan bahas hari ini props saja ya. Ini state nanti kita akan gabungkan dengan materi terkait dengan integrasi Spring dan React. Sebenarnya masih di hide ya, tapi saya akan coba nanti silakan dibaca-baca juga materi React kedua terkait dengan props dan state-nya. Oke, ya, ini silakan nanti dieksplor. Kelas lain harusnya cukup sampai React komponen ya, tapi kita akan bahas konsep props sebentar saja. Gitu ya. Oke, kita tadi sudah belajar terkait bagaimana berinteraksi antar komponen ya dengan menggunakan saling import dan saling ekspor ya, dan langsung menggunakan apa yang kita import ke dalam komponen kita. Nah, gimana kalau kita ingin bertukar data antar komponen? Nah, caranya itu kita akan menggunakan satu konsep yang namanya props gitu ya. Nah, jadi kita semacam secara umum kita memasukkan parameter terhadap komponen kita, gitu ya. Ya, jadi untuk menggunakan props kita bisa menggunakan seperti ini ya, tinggal this.props baru nanti dot nama propertinya, gitu ya. Itu nanti kita akan memanggil data yang tersimpan di properti tersebut. Intinya props ini semacam atribut yang kita sematkan ke dalam sebuah komponen. Nah, di latihan 6 ini bisa kita langsung copy saja ya, dan kita lihat hasilnya itu seperti apa. Di sini ada beberapa yang masih perlu untuk dilengkapi ya, gitu ya. Nah, props itu apa? Jadi props itu adalah kalau kita biasanya secara praktis ya, kalau kita tidak terpaku dengan slides, sebentar. Ya, jadi kalau kita melakukan rendering elemen biasa atau memanggil elemen secara tradisional, kita hanya menggunakan seperti ini caranya. Nah, props itu bisa kita definisikan dengan menambahkan parameter setelah nama komponennya. Jadi misalkan di sini disuruh membuat atribut myProp dengan value-nya hello. Ya, jadi untuk melakukan passing atribut atau passing data, kita tinggal definisikan di sini myProp itu sama dengan hello. Nah, di sini ketentuannya di dalam myProp ini kita bisa pakai string. Kalau kita tidak pakai string atau kita menggunakan list atau menggunakan angka, kita harus menggunakan curly bracket seperti ini. Misalkan kita ingin ini sebuah integer, kita harus pakai curly bracket. Kalau ini sebuah data yang bentuknya array gitu ya atau list, kita juga pakai bracket. Nah, jadi kita mendefinisikan parameternya di sini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan props ini di dalam komponen kita? Caranya sebenarnya kita tinggal melakukan pemanggilan props-nya. Cukup dengan this.props nama yang akan kita yang dimasukkan di sini ya, dalam hal ini adalah myProp gitu ya. Nanti di sini isinya myProp ini pasti sesuai dengan apa yang di-passing ketika dia di-render.
Jadi ketika di render kita passing sebuah data dan itulah yang akan kita gunakan di situ. Nah, ini cukup akan berguna, akan kelihatan gunanya kalau kita nanti sudah bermain dengan penggunaan data-data API gitu ya, mengintegrasikan antara Spring dan React, penggunaan props, dan juga nanti kita akan belajar terkait dengan state itu cukup penting untuk dipahami. Tapi secara dasar seperti itu ya. Ya, jadi kita bisa menggunakan cara seperti itu, gitu ya. Di start props. Oh, di sini atau kita bisa langsung props.myprop mungkin di sini ya. Kita langsung bisa juga kita langsung di sini string props compiled successfully. Ya, di sini hello. Ini adalah props objeknya. Dan kalau kita misalkan ganti props-nya di sini secara manual juga bisa ya. Bisa kita coba kalau menggunakan angka, kita pakai curly brackets. Seperti ini. Atau kalau dia list, kita perlu pakai curly bracket juga ya. Di sini kita beberapa random karakter. Ya, dia juga bisa seperti itu. Kalau kita tidak punya curly bracket seperti ini, dia akan errornya tidak bisa dikompil. Nah, kurang lebih nanti ini adalah salah satu cara kita untuk melakukan passing data terhadap komponen. Kegunaan props itu tidak hanya kenapa dia ini? Ya, kegunaan props tidak hanya untuk mem-passing data, tapi nanti juga akan kita lihat bagaimana dia dapat digunakan untuk melakukan memberikan decision. Itu juga bisa sebagai alternatif. Ya, ini seperti yang sudah kita bahas ya. Kita bisa gunakan boolean, number, dan juga list di dalamnya. Ataupun mungkin di dalam ini kita berikan sebuah nama variabel yang isinya list, itu juga dimungkinkan. Ya, ini beberapa latihan untuk melakukan display informasi yang ada di props ya. Nanti silakan untuk dicoba-coba secara mandiri. Merender UI berdasarkan props ini juga bisa ya. Jadi tidak hanya menampilkan data, tapi juga bisa untuk memberikan decision. Jadi misalkan di sini tergantung dengan propsnya, biasanya kan kita membuat tampilan itu ada yang untuk yang non login, ada yang untuk login. Nah, itu bisa menggunakan props di sini sebagai pemicu pemilihan komponen yang akan ditampilkan. Jadi di kelasnya ini kita mendefinisikan ya, kalau misalkan prop sign in-nya itu false, maka yang ditampilkan adalah ini. Dan kalau yang yang ada di dalam prop sign in-nya ini adalah true, maka yang akan ditampilkan ini adalah props yang ini. Nah, kita bisa secara ini dalam mengembangkan props-nya ini kita bisa definisikan sendiri dulu di awal nama-nama props-nya, baru nanti ketika kita hendak merender kita cek lagi props apa yang biasanya dibutuhkan oleh sebuah komponen gitu ya. Jadi selain untuk menampilkan data yang berasal dari luar, props ini bisa kita secara advance kita gunakan untuk memberikan decision terhadap komponen yang ada di kelas komponen kita. Nah, jadinya ketika kita melakukan rendering di sini kita bisa tambahkan greeting. Misalkan kalau misalkan kita sudah import ya, kita tambahkan greeting di sini. Nah, kita definisikan di sini, kita cek lagi, diasumsikan file ini adalah file greeting, props apa yang dibutuhkan di dalam komponen greetings. Ada sign in dan props name gitu ya. Ya, kita bisa definisikan sign in. Misalkan dia adalah false, ya kita tulis false di sini.
Ya, seperti itu. Seperti itu saja sebenarnya ya. Dan kalau ada parameter atau props lain ya kita tinggal tambahkan juga nama props-nya. Nah, dalam hal ini misalkan di sini name, ya kita tinggal tambahkan di sini name, misalkan siapa ya, Hafiz misalkan. Seperti itu saja sebenarnya ya kalau kita berbicara konsep penggunaan props. Ya, nanti silakan diobservasi sendiri bagaimana penggunaan props untuk menampilkan data maupun merender different UI berdasarkan nilai dari sebuah props-nya. Ya, ini juga bisa kita gunakan untuk event handler ya, untuk misalkan ada function di kelas lain yang kita akan gunakan di kelas yang berbeda, terutama di file yang berbeda gitu ya, kita bisa jadikan itu sebagai props, nanti dicoba saja ya di file 10.1 ya di sini. Ya, jadi misalkan di sini button, kita perlu untuk menambahkan event handler di sini. Nah, tapi permasalahannya fungsinya ada di file lain ya. Itu bisa kita gunakan konsep props untuk membantu kita mendefinisikan apa function handlernya gitu ya. Misalkan di sini kita ingin memanggil function talk di sini, kita tinggal definisikan on click-nya di sini ya, di props.talk, dan di file lainnya yang memanggil button kita tinggal masukkan apa parameter ya, talk, dan kita tambahkan ya. Ini seperti yang tadi, talk-nya kita pindah saja ke sini. Talk ini sama dengan this dot, kita perlu bracket this dot talk. Ya, maka walaupun fungsinya ada di komponen lain dan kita membutuhkan sebuah function untuk sebuah komponen di file lain, ya kita bisa gunakan props ya. Jadi props ini untuk saling bertukar data antar komponen. Kita bisa gunakan props di sini. Ya, ini tasnya ya, secara detail nanti dicoba-coba saja. Cukup banyak sebenarnya. Ya, ya mungkin untuk best practice-nya ya, kalau kita membuat event handler, kalau misalkan nama fungsinya, kita sebaiknya harus cukup intuitif ya. Kalau misalkan terkait dengan klik ya harus ada kata-kata kliknya. Kalau ada terkait dengan pressing atau hover ya kita sesuaikan gitu ya. Dan kalau kita mendefinisikan on click di sini hanya bisa berlaku kalau dia di dalam sebuah HTML JSX elemen ya. Kalau di luar itu kita mendefinisikan on click akan menjadi nama props yang biasa. Nah, selain itu props ada yang namanya props children gitu ya. Jadi kalau tadi kita ada props yang merupakan atribut dari sebuah komponen, kita bisa juga mendefinisikan props children ya. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam ketika kita merender kelas ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita merender komponen itu caranya hanya mereturn seperti ini ya, talker saja. Sebenarnya kita tidak harus langsung closing text seperti ini. Kita juga bisa membuatnya seperti ini ya. Seperti apa? Mungkin kita saya jangan mengubah file latihan ini. Ya, kita juga bisa membuatnya menjadi seperti ini ya. Jadi my component class, lalu ada kurung atau tag tutupnya lagi yang my component class. Dan props children itu adalah props yang ada di antara pemanggilan atau pendefinisian komponen ya seperti ini. Gitu ya. Jadi big button ditutup big button, ini yang ada di sini adalah children-nya gitu ya dari sebuah komponen gitu ya. Ya bisa juga ini berupa langsung sebuah string children-nya atau bisa berupa komponen lainnya gitu ya.
Jadi kalau kita panggil this.propsChildren dari big button, kalau yang example 1 ini maka akan mereturn hasilnya adalah I'm a child of a big button. Nah, kalau children dari yang example 2 ini, berarti dia akan mereturn sesuai dengan apa yang ada di komponen lil button gitu ya. Jadi seperti itu. Ini beberapa konsep saja. Ya, jadi kalau misalkan child-nya itu ada lebih dari 1 ya, maka dia akan di-return dalam bentuk array ya. Kalau misalkan dia hanya 1 seperti ini ya, dia hanya akan me-return hasil dari children-nya itu sendiri. Ini juga dicoba ya untuk konsepnya. Ya, intinya props children itu adalah elemen props yang ada di sub-sub pendeklarasian komponen ya gitu ya, yang ada di bagian child-nya dari ketika kita melakukan deklarasi sebuah komponen gitu ya. Nah, kita bisa juga membuat yang namanya default props. Jadi kalau misalkan ini semacam default value untuk sebuah props ya, jadi ini akan di-return ketika props-nya ini sebenarnya dibutuhkan, tapi tidak ada value yang di-passing terhadap props tersebut. Jadi caranya cukup sederhana sebenarnya. Kita tinggal mendefinisikan kelasnya, dan kita definisikan juga example, itu nama kelasnya, dot default props-nya itu apa saja, gitu ya. Ya, ini untuk antisipasi beberapa data yang memang memiliki default value. Ini bisa kita definisikan menggunakan default props. Ya, kalau kita rangkum, sebenarnya prop itu adalah konsep kita memberikan atribut ke dalam sebuah instance komponen. Bisa juga untuk saling kita bertukar data antar komponen ya. Kalau misalkan komponen ada satu variabel tertentu yang akan kita pas, kita bisa gunakan props, dan props ini bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi atau membuat decision atau mendefine event handler gitu ya, atau bahkan melakukan passing event handler itu juga bisa menggunakan prop. Dan juga kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan props children dan get default props. Jadi props yang didefinisikan secara default, yang mana nilai dari props-nya itu akan menyesuaikan nilai default tersebut ketika tidak ada data yang dimasukkan ke props tersebut. Kalau misalkan default props ini sudah kita definisikan, dan ketika merender example ini kita definisikan lagi teks props-nya, maka nilai default props-nya ini tidak akan berlaku gitu ya. Dia akan di-override dengan nilai nilai dari props yang didefinisikan ketika di-render. Ya, oke. Karena ini latihannya cukup banyak ya, kita mungkin bisa jeda di sini dulu ya. Untuk state, kita akan bahas secara lengkap di minggu depan. Sebenarnya state dan props ini adalah dua hal yang mirip ya. Dia adalah metode untuk kita bertukar data juga sebenarnya. Cuma beda beberapa cara kita menginisiasi. Kalau tadi props ini kita instansiasinya ketika kita melakukan rendering sebuah komponen, kita definisikan. Ini kalau state, kita buat constructor untuk mendefinisikan suatu state tersebut. Dan ini sangat bermanfaat ya untuk kita membuat sebuah program yang biasanya datanya itu dynamic. Baik kita menggunakan prop atau state, itu kita bisa gunakan untuk membuat aplikasi yang datanya diupdate secara terus-menerus gitu ya. Nah, sehingga ketika kita ingin membuat aplikasi yang real time ya, kita tidak harus reload berkali-kali ya. Kita cukup dengan menggunakan props-nya, nanti dengan virtual DOM-nya itu seperti yang disebutkan kemarin akan merender ulang kalau ada perubahan state di dalam sebuah komponennya.
Jadi contohnya misalkan kita ingin membuat ini ya, kalau yang suka nonton bola live score gitu ya, itu salah satu pemanfaatan praktisnya menggunakan konsep props dan state yaitu seperti itu. Jadi kita bisa melakukan updating data. Oke. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan komponen maupun pembuatan props? Apakah ada? Ya, kalau tidak ada, oke, mungkin nanti untuk soal latihan terkait React saya akan satukan saja ketika materi React-nya sudah selesai ya, untuk latihan teorinya. Nanti silakan dikerjakan secara mandiri. Yang utama untuk di React ini dicoba satu persatu ya untuk masing-masing exercise-nya. Untuk materi terkait dengan komponen hingga props itu latihan 1 hingga latihan 11. Nanti dicoba-coba saja karena saya yakin kalau hanya mendengarkan sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu terasa gitu ya sense-nya seperti apa cara mengembangkannya. Well, oke. Kalau tidak ada, di sini apakah sudah ada tim asisten? Halo, selamat siang Pak. Udah ada. Oke, thank you Kamila. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan mulai saja sesi tutorialnya bersama asisten. Hari ini kita akan belajar terkait dengan web security menggunakan Spring ya, kalau saya tidak salah. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua dan semoga apa yang saya sampaikan bisa cukup bermanfaat ya, setidaknya untuk memberikan gambaran awal lah di React ini konsepnya seperti apa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi silakan diambil oleh Asdos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Kak Hafiz.